Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MPM. Malam ini saya bawa throttle body. Ini throttle body dan komponen-komponennya nanti saya mau mereview istilahnya komponen apa aja yang ada di throttle body ini dan fungsinya. Kemudian nanti teman-teman mekanik kan sering mengalami trouble atau sering mengalami masalah dengan mungkin throttle posisinya atau TP-nya, mungkin IACV-nya atau mungkin di injektornya. Nah, pertama diperkenalkan dulu ini throttle body. Jadi ini throttle body dudukannya daripada sensor-sensor sama ada ini kayak pengganti skepnya. Ini istilahnya untuk membuka dan menutup saluran udaranya di dalam. Nah, ini nanti dihubungkan dengan kabel gas. Nah, untuk ketika ini digas, ini hubungannya dengan selain di dalam ada lubangnya atau kuningannya, ini untuk membuntu dan menutup, kelihatan kuningnya. Nah, itu pergerakan itu ini dihubungkan dengan sensor TP-nya. Ini sensor TP-nya ikut di asnya ini. Ini akan menggerakkan dalamnya daripada sensor TP. Nah, sensor TP itu seperti potensio, jadi dia bergerak kemudian maju atau memberikan sinyal kepada ECM berapa sih derajat pergerakan membuka dan menutup daripada throttle-nya ini. Ini namanya sensor TP. Ya, sensor TP fungsinya mungkin istilahnya untuk sensor di throttle body ini yang tugasnya memberikan sinyal kepada ECM. Oke, nanti setelah TP coba nanti diskusi aja kemungkinan trouble-nya atau apa, atau mungkin kurang jelas gimana, kita diskusikan. Kemudian yang kedua injektor. Kalau injektor saya yakin semua sudah tahu lah fungsinya injektor itu untuk menyemprotkan campuran bahan bakar atau bahan bakar itu kan sudah ada tekanan dari pompa. Tekanan dari pompa di tangki, kemudian dikasih arus positif negatif dari ECM, maka dia akan menyemburkan bahan bakar. Oke, kemudian yang ketiga ini IACV. IACV itu fungsinya kalau di motor karburator Vario itu fungsinya kayak auto full choke itu ya. Istilahnya dia memberikan sinyal ke ECM juga, sinyal tentang suhu kerja. Jadi ketika dia dapat arus, ini ya komponennya seperti ini. Ada pegasnya, kemudian ada seal, ada ring, kemudian ini masuk di sini. Nah, cara kerjanya, cek Mas Bedi, coba cara kerja nih. Kita hubungkan dengan kabel, terus kita kasih arus dari baterai, nanti terlihat jelas fungsinya. Ini positif negatif ya, sama aja. Jadi kita kasih positif negatif. Jadi ketika dia dapat arus, dia tertekan ke bawah, bunyi cetik gitu. Ya, positif negatif itu tekan segitu, karena posisinya masuk gitu. Nah, itu artinya dia berhenti ketika ada arus. Nanti dia istilahnya ada pegasnya, ada ini. Ketika dapat arus, dia akan berhenti, cetek, dia masuk kayak disedot. Nah, gitu, berarti buka. Ketika ini dilepas, dia otomatis menutup saluran ini lagi. Artinya apa? Biasanya ini berfungsi pada saat mesin dingin itu kan suara RPM-nya kan agak besar. Jadi dia masih posisinya ketika dia kasih arus, dia tertarik. Jadi ini asalnya buntu, dia tertarik, akhirnya ini lubang, nanti dia akan kembali lagi karena ada pernya. Nah, yang mengatur tetap ECM. Jadi intinya daripada sistem injeksi itu otaknya ada di ECM, Electric Control Modem atau modul. Jadi kalau istilahnya semua mengandalkan sensor-sensor semua. Jadi kayak istilahnya sensor TP, throttle position, kemudian IACV tadi, terus sensor-sensor yang lain itu semua yang mengatur di ECM. Oke, ini istilahnya bahasa aluse, bahasa apa ya, penjelasannya nggak usah terlalu detail. Jadi sekarang kita ngomong diskusi tentang trouble di
throttle body dan komponennya. Kita bahas sama-sama, teman-teman pasti sering mengalami. Oke, dilanjut Mas Adi. Nah, ini kan sudah sekilas kan sudah ngomong tentang evaluasi tentang penjelasan tentang throttle body. Nah, saya ini kan yang di lapangan kan yus teman-teman semua trouble apa sih nenggene throttle body sing sering trouble itu? Mungkin dari ACV-nya di pegasnya. Rodok banter cek krungu di. Mungkin dari ACV itu dari pegasnya kadang lemah atau nggak balik. Bahasa Jawanya nggak balik. Pegase ACV. Lek pegase gak balik ku efeknya apa? Bandang. Gasnya nggak bisa turun. Bisa turun, cuman turunnya itu lama. Gak stabil. Jadi sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kasusnya di ACV itu biasanya yang sering terjadi gasnya bandang. Bahasa bandangnya, bahasa Indonesia apa bandang? Gasnya nggak bisa turun ya. Bisa turun. RPM-nya tinggi terus. Naik terus, jadi nggak bisa turun karena pirnya biasanya terlalu lemes. Kembalinya kurang maksimal. Caranya dandani apa? Biasanya kalau tidak diganti kan mungkin diganti pegasnya itu susah nyarinya. Biasanya tarik Pak. Oh, berarti cuman cukup dibuka, teman-teman ya, itu dibuka ya ACV-nya, terus spirnya ditarik sedikit, terus itu dibersihkan. Itu kan ada tuasnya penutup, biasanya kan karat burine kan ono. Nah, itu kan ada, tunjukkan di kamera di. Ben ngerti konco-konco beri. Nah, itu yang sering terjadi itu seringnya pire terlalu lemes gak balik. Jadi akhirnya gasnya nggak bisa turun. Itu ya ACV. Kasus ACV apa meneh? Kau no? Ya ACV Bandang tok itu ya. Lek TP wi. TP itu nggak normal nang stasioner Mas. Jadi kadang di RPM rendah enak stasioner. Cuma begitu ditarik di gas, maksudnya ditambahi gas itu nggak mau. Saya berebet. Nggak normal. Terus lah biasanya diket isok mati juga. Kalau digas gat mati. Mati juga. Bet, sering apa bet? TP bet. TP sih ya kayak jelasin Mas Dwi mau, cuman pernah ngalami cuman kan masalahnya di sini. Ya kayak Mas Dwi lah, pokoknya. Cuman aku lebih sering itu di sininya ini. Nah, yang setelan ininya loh. Setelan ini. Iya, Setelan ini apa? Setelan angin-angin. Nah ini mungkin orangnya jarang servis atau gimana ya? Kotor. Nah ini kotor, penuh dengan kotoran. Jadi RPM-nya itu lek kotor efeknya apa itu? Mungkin putarannya nggak normal. Ginjal. Iya. RPM-nya naik turun. Iya. Cuman kan yang saya temui masih itu sama o-ring dalamnya ini loh. Kan ini ada o-ringnya. Oh ya. Nah, itu agak sedikit rusak lah. Jadi kan RPM-nya nggak normal. Jadi o-ring antara throttle body sama kayak istilahnya manipolnya ya. Iya, manipol. Sambungannya kan ono o-ringnya ya. Ya, di dalamnya ada o-ringnya. O-ringnya apa bocor? Ya. Jadi lek kayak karburatornya ngene ebonite iku bocor ya, dikek bensin Kasih bensin. Iku gasnya ya bandang ya. Bandang. Gak iso, gasnya naik terus, nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Oh. Berarti trouble nang setelan iku ya. Angin-angin. Kotor. TP biasanya kan TP kan kerjanya seperti potensio. Jadi pernah sih trouble. Jadi RPM bawah itu enak, menengah enak, di atas itu enak ketika gas tidak mentok. Ketika mentok dia berlebihan. Kan memberikan sinyal, Pak. Sinyalnya sinyalnya voltase ya. Voltasenya ketika gas mentok, voltasenya berlebihan. Atau kadang ngene ya, istilahnya kayak grafiknya langsung tinggi menurun. Oh, dari tinggi menurun. Harusnya rendah ke tinggi. Kalau sering. Jadi teman-teman mungkin ini sensor TP ya. Sensor TP itu kan sekarang sudah mulai ada banyak penggantian ya. Ya maksudnya saat ini kan sudah banyak mulai penggantian ya. Nah itu kalau repair iso nggak direparasi? Mungkin kalau TP loh ya. Kalau rekomendasi harus ganti sih. Ketika bisa 3 kali Mbak. Cuman kebanyakan sih kebanyakan nggak bisa. Oke. Yuk ganti ya murah atau organik kok? Ganti murah. Kan seperti potensio, ketika potensio dibeneri kan berapa hari lagi kan rusak lagi ya. Iku lek diukur gak tahanan iso enggak?
sebenarnya bisa diukur pakai tahanan. Jadi derajatnya pergerakannya ya. Iya, cuman gunakno avometer digital. Kalau analog nggak bisa baca Oke, nggak digital ya. digital. Ya avometer digitalnya gak ono ya. Kan duwe ya. Kan duwe wis gak usah. Intinya ini rekomendasinya ya diganti karena sensor TP itu seperti potensio. Jadi naik turun istilahnya pergerakan koyok muter munggah mudun. Kalau posisi RPM rendah enak, RPM menengah enak, RPM tinggi gak enak, berarti grafiknya dia habis naik terus turun. Ngono lek. Bahasanya ngono ya. Injektor, Pak. Injektor. Sering apa lek? Keluhan deh injektor. Trouble deh injektor. Dulu pernah sih mogok Mas mana? Mogok ya. Mogok. Karena Tekanannya ya. penyemprotannya kurang maksimal, kurang pengkabutannya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Nah, itu kan dalamnya kan ada kayak magnet, solenoid. Solenoid. Jadi dia mungkin buka nutupe wis gak normal sehingga nyembure kayak mejen ngono ya, gak iso nyembur banter ya. Tekanannya kurang biasanya. Tapi tekanan terlalu berlebihan juga nggak enak Mas. Ya gak enak. Kurang. Ya lek kan Kan nggak urip ya. semua yang berlebihan gak enak jadi nih. Ada juga yang mati. Kan di injeksi ada kedipannya injektor. Nah, ya. Ya istilahnya kan dibantu ambek lampu di indikator toh. Kalau injektor kedipannya piro? 12 toh? 12. Oh iya 12. Injektor itu kalau di milnya nyala 12 kali, itu berarti injektornya. Tapi biasanya yang bermasalah bukan Yang sering. injektornya ini, tapi kabel ya. Maksudnya ketika lampu indikator nyala itu loh, karena Kabelnya putus bisa. kabel putus. Oh. Tapi kalau tekanan injektornya nyala nggak? Enggak nyala. Nggak nyala. Karena masih kerja. Nah, ya artinya kan lampu indikator mil itu kan dia nyala ketika aluran kabelnya yang bermasalah. Putus ya. Bukan karena injektornya yang rusak. Iya. Lah injektor rusak kan iso buntu, iso solenoidnya nggak kerja sehingga semburannya kurang, tekanannya kurang, kan ngono. Yang terjadi sering tekanannya yang kurang. Terus ono maneh bandang iki. Gasnya nggak bisa turun. Penyebabnya iso nggak teko throttle iku? Bisa. Teko apa iku? Kuningane lho, lepekan kuning lho. Mana bisa Mas? Dalamnya lho. Iku lek posisi nggak rapet ya iso bandang lho, Pak. Iya. Ya enggak? Dia kan ketika ditarik gasnya buka toh. Begitu ditutup kan nutup deh, rapet toh. Iya. Ya. Tapi kalau dia posisi rapet, dia masih lubang, masih ada rongga. Otomatis gasnya naik terus iku. Oke, terus ya. Ya ora? Hmm. Nah, terus trouble mana apa nang? Yang paling sering ya ini saya istilahnya tak kei gambaran ya. Kalau IACV yang bermasalah, biasanya RPM-nya atau gasnya bandang, RPM-nya naik terus nggak bisa turun, kan ngono ya? Iya. IACV. Kalau TP biasanya RPM rendah, gak enak, digas yang berebet, atau putaran rendah enak, menengah enak, tingginya nggak enak karena dia grafiknya habis naik terus kemudian turun. Jadi kalau sensor TP-nya. Nah, terus kalau istilahnya mau dibantu dengan indikator nanggane speedo, lampu injektor mau kan 12 kali. 12 kali. Lek TP piro TP? TP 7. 7. 7. Kalau sensor TP nyala 7 kali. Jadi 7 kali nyala berarti indikatornya sensor TP yang bermasalah. Iya enggak? Iya. Lek TP iso enggak diindikasi sensornya yang rusak atau kabelnya nyala itu nang ngene speedo. TP ini sing rusak lek gak salah. Bisa. TP-nya rusak, ngedip bisa. TP ini rusak ngedip karena dia kayak potensio wis ono tahanane to. Tahanane. Nah. Poinnya bahwa throttle body itu kan kalau bahasa umum itu kan pengganti karburator ngono ya. Iya. Lah bahasanya ngono loh. Jadi throttle body itu dia hanya sarana atau media untuk injektornya itu menyemburkan bahan bakar atau kabut, kemudian sensornya daripada derajat pergerakan throttle-nya tadi, terus kemudian sensornya IACV itu memberikan sinyal oh suhu dingin, suhu panas, dia harus buka atau harus nutup kan gitu.
dibantu karo iku. Wis lainnya ono enggak trouble nang Mungkin throttle body? penyetelan, Pak, penyetelan angin-angin tadi yang trouble kan mungkin setelah dibersihkan kan banyak yang setelannya itu tidak memenuhi standar. Setelan sing bener ya apa? Setelan yang benar kan otomatis dia putaran itu 2 putaran penuh atau melebihi separuh putaran kan nggak masalah. 2,5 putaran Dari atas, dari kendor apa dari kenceng? dari kenceng. Jadi habis dikencengi pol, diputar ke kendor 2,5 putaran. 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Nah, Lebih? tapi bisa. Cuman Lebih RPM-nya bisa. tinggi. Tapi kalau itu nggak sampai 2, Nggak sampai 2 mungkin dia RPM-nya rendah. Kan RPM matic itu 200. 1.500 plus minus 200 enggak? Iya, kalau nggak salah. Jadi ketika saat nggak nyampe 2 mungkin RPM-nya nggak nyampe 1.400. Jadi saya berharap gini ya, konten ini kan natural. Konten ini kan cuman ini diskusi. Jadi saya kebetulan kan nggak pernah garap. Tapi secara garis besar fungsinya mungkin aku paham. Terus trouble-trouble itu kan karena apa? Oh iya, bukan cerita ya, kejadian-kejadian itu yang sering kan seperti itulah. Teman-teman yang setiap hari ngerjakan itu kan pasti tahu kasusnya apa aja. Nah, ini real bahwa oh iya rek, nggak sekedar gur ngonten terus saya menjelaskan toh, tapi memang ditambahi sampai trouble-trouble apa sih yang sering terjadi kendala di lapangan itu apa? Itu yang lebih penting menurut saya karena teman-teman mekanik itu sering ngadepi trouble kayak gitu. Terus rekomendasi TP itu orisinil ono penggantinya enggak di sing biasa. Kalau yang original mungkin 1 set sama throttle body, Pak. Kalau orisinil belinya 1 set sama throttle body. Cuma Kalau kita pakai yang biasa mungkin ada yang nah, lek biasa aku duwe sing nggak pakai nyetel. iya. Ya enggak. Jadi teman-teman mungkin gini ya. Sensor TP itu kalau yang biasa atau imitasi biasanya masangnya nggak langsung plug ya, Iya. leren geser toh, Ya, geseran. geser di situ atau muter golek enak ya. Iya. Tapi lek sing barangku plug nggak, Erwin yang ngakoni ya, plug langsung enak, loh. Iya. Jadi nggak pakai nyopot bose ya. Iya. Biasanya kan kalau teman-teman masang sensor TP yang biasa itu kan ono kuningane bose itu. Kuningannya dilepas supaya sok geser toh. Ya, dicari yang enak. Dicari yang enak. Nah, itu enggak. Nah, mungkin istilahnya hanya masukan buat teman-teman yang ngerjakan istilahnya ganti TP tapi kok gak enak ya karena TP-nya nggak orisinil. Kalau orisinil ya plug langsung enak sama throttle bodinya. Belinya satu set sama throttle body. Tapi kalau beli sensor TP-nya tok ya banyak merek. Cuman biasanya kalau masang itu leren nyetel dulu, posisinya menempatkan posisinya. Ini posisinya pas apa enggak? Kalau enggak pas, bose sing kuningan itu dilepas supaya sok digeser-geser mencari posisi yang pas. Pengertiannya pas itu gimana, Pak? Jadi kan ini membuka derajat pengapian. Berarti Sebetulnya pasnya itu dia menempatkan gini loh. Posisinya kan ini toh, cowakan ini toh, Iya. ambek ini toh, iya. ya enggak. Jadi pasnya ini dia nggak posisi di tengah ini, kemungkinan nongkrongnya dia miring ini. Menyentuh ya. Jadi posisi belum seharusnya belum memberikan belum bergeser, dia sudah bergeser. Atau jaraknya bergeraknya menyentuhnya itu terlalu lama. Kan kudune plug lek orisinil kan presisi. Nah, bedone orisinil karo imitasi sensor ini kan ya selain komponen dalamnya lilitan tapi kan posisinya kan cowakannya ambek iki biasanya nggak presisi, nggak pas. Digeser didik ngono kan ya? Iya. Iku menurutku sih ya bener enggak kan dipakai logika aja. Kalau posisinya leren nyetel berarti dia belum waktunya. Ya padha karo ngene lho. Bahasa pick pulsar karo pick up. Lek gak tepak ya enggak ya apa iku? Iya. Makanya kan ono sing dipotong pick up supaya memajukan pengapian. Kan ngono to? Ya, menyesuaikan ya. Oke, mungkin throttle body trouble iku tok ya. Gue tahu trouble. Ya wis ndak ono sing ndak anu ya. Wis closing kan di. Closing ya. Ya, Penutupan sih. penutupan. Jadi mudah-mudahan diskusi sebentar ini ada manfaatnya,
bisa buat teman-teman atau saya dan teman-teman mekanik di sini belajar, sharing ilmu. Teman-teman yang melihat video ini juga dapat manfaatnya, mungkin iso ambil yang baik, buang yang buruk. Artinya konten kita bukan konten sing wapi, yo gak sok ngedit apa, ya pokoknya apa adanya, wis kirim gelondongan aja wis. Ya. Oke, tutup Endi. Oke, jangan lupa like, subscribe, Share. Oh, share juga ya. Oh. Share channel Santo X MPM. Penutupannya apa? Selamat Belajar. tambahi di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senene Ustadz Bedi kok aku.